Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I guess all of you are good. Welcome to Zozo channel. With me, Zuhairi Ramadhani. I will teach you about asking for help in English. Hari ini kita akan mempelajari tentang ungkapan meminta bantuan dalam bahasa Inggris. Before we start our lesson today, I want you to click like and subscribe our YouTube channel, and don't forget to click notification button if you want to know more about our next videos. So without further ado, let's take a look and learn the lesson. Alright students, so before we learn about examples of asking for help in English, we have to know words that we are going to use. Jadi kita harus mengenal kata yang akan kita pakai dalam meminta bantuan. Nah, kata ini sangat penting karena dari sekian banyak kata, ada beberapa kata yaitu modal verbs yang digunakan untuk meminta bantuan. Seperti would, lalu ada may, lalu ada could, dan ada can. Nah, sekarang di video ini kita akan gunakan kata can ya untuk meminta bantuan. Can artinya adalah bisakah. Jadi di sini untuk meminta bantuan, kalimat pertanyaannya kita menggunakan kata can. Nah, kalau untuk kalimat biasa, can juga bisa digunakan. Tapi itu biasanya untuk menunjukkan kemampuan atau ability, yang artinya bisa. Oke, langsung saja kita ke contoh asking for help yang menggunakan kata can. Here are the examples of asking for help. Inilah contoh meminta bantuan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada, can you help me? Can you help me? Bisakah kamu menolongku? Can you sweep the floor? Bisakah kamu menyapu lantai? Can you empty the bin, please? Bisakah kamu mengosongkan tempat sampahnya? Can you open the window? Bisakah kamu membukakan jendelanya? Can you turn on the fan? Bisakah kamu hidupkan kipas anginnya? Can you move the table? Bisakah kamu memindahkan mejanya? Can you arrange the books? Bisakah kamu menyusun bukunya? Nah, inilah contoh asking for help. Contoh-contoh kalimat meminta bantuan dalam bahasa Inggris. As you can see, in these examples, you can see that there is word can in every sentence. Jadi on every sentence maksud saya. Jadi di sini setiap kata kalimat, di setiap kalimat ada kata can-nya. Jadi can itu kita taruh di awal kalimat. Nah, di sini sebagai kata tanya. Sama seperti kata do, sama seperti kata what. Nah, ya, WH questions dan kata do or does. Nah, atau did, nah itu biasanya ditaruh di depan, nah karena sebagai kalimat tanya. Nah, sama juga dengan can. Seperti modal, kata kerja modal lainnya, can ditaruh di depan kalau untuk pertanyaan. Oke, nah bagaimana cara merespon atau menanggapi permintaan bantuan dari contoh-contoh ini? Nah, langsung saja kita ke bagian selanjutnya. Here are the examples of responses to accept a request for help. Inilah contoh tanggapan untuk menerima permintaan bantuan. Yang pertama ada okay. Nah, biasanya kalau kalian sering bilang okay, yang artinya adalah baiklah. Lalu yang kedua ada yes I can, yang artinya adalah yes. Lalu ada okay no problem. Baiklah, tidak masalah. Sure, tentu. Lalu ada certainly, yang artinya tentu saja. Lalu ada with pleasure, yang artinya adalah dengan senang hati. Dan selanjutnya adalah here it is, artinya ini dia. Dan yang terakhir ada here it is, artinya ini dia juga. Nah, ini adalah responses yang kita gunakan untuk menerima permintaan bantuan di contoh-contoh sebelumnya. Nah, itu contoh ya. Bisa juga untuk bisa kita membuat
kalimat permintaan bantuan sendiri. Nah, menanggapinya biasanya menggunakan responses yang ada di bagian ini. Nah, untuk here it is dan here they are itu sama. Kenapa? Tapi sama artinya saja, tetapi penggunaannya beda. Kalau here it is, biasanya kalau orang minta ambilkan suatu benda dan bendanya cuma satu aja, maka untuk meresponnya kita bilang here it is, karena itu satu benda saja. Sedangkan kalau untuk dua atau lebih benda, maka kita menggunakan here they are sebagai tanggapannya. Nah, langsung saja kita ke contoh bagaimana menolak permintaan bantuan dalam bahasa Inggris dengan cara yang halus. Here are the examples of responses to decline a request for help. Ini adalah contoh tanggapan untuk menolak permintaan bantuan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada I'm sorry I can't. Atau maafkan saya tidak bisa. Lalu sorry I can't do it. Maaf saya tidak bisa melakukannya. Dan yang terakhir adalah sorry I'm busy. Maaf saya sibuk. Di sini penggunaan kata I'm sorry, kalimat I'm sorry itu menunjukkan kalau menolak permintaan itu secara halus. Nah, ini contoh tanggapan ya untuk menolak permintaan bantuan. Lalu bagaimana penggunaannya di dalam sebuah percakapan? Sebagai contoh misalnya, can you lend me your book? Bisakah kamu meminjamkan bukumu? Lalu kalian tidak bisa, maka kalian bisa bilang I'm sorry I can't. Maafkan saya tidak bisa. Seperti itu ya caranya. Nah, untuk di contoh percakapan di video ini, tidak ada yang menggunakan menolak permintaan bantuan. Jadi, untuk menolak permintaan bantuan akan ada di latihan kita. Atau bisa kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke contoh bagaimana percakapan itu dilakukan. Oke. The examples of conversation. Jadi kita akan ke contoh percakapan. Nah, ini ada dua percakapan. Kita ke percakapan yang pertama dulu. The first conversation atau percakapan 1. I will make an omelette. Nah, di sini ada percakapan antara Rudy dengan seseorang. Nah, di sini saya akan monolog saja. Jadi saya akan berbicara sendiri saja. Saya meminta dan saya akan merespon. Rudy, I will make an omelette. Can you give me more salt? Yang artinya adalah, saya akan membuat telur dadar. Bisakah kamu memberi saya lebih banyak garam? Sure. Tentu. Nah, di sini ini adalah contoh percakapan pertama. Nah, di sini Rudy akan membuat sebuah telur dadar. Nah, jadi akan membuat telur dadar. Nah, tapi dia perlu bantuan ke Ajeng. Nah, di sini jadi pembahasannya seperti itu. Jadi Rudy perlu bantuan ke Ajeng. Nah, dengan kalimat can you give me more salt. Jadi dia meminta bantuan ke Ajeng untuk diberikan lebih banyak garam. Nah, apakah Ajeng menerima? Jawabannya ya, menerima. Dengan cara apa tanggapannya? Dia menggunakan kata sure. Nah, tanggapannya sure atau tentu. Nah, ini sure ini sama dengan yes I can atau okay no problem atau certainly dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu, ini contohnya. Oke, selanjutnya kita ke conversation 2 atau the second. Now we go to the conversation 2. Nah, jadi ini adalah percakapan kedua dari asking for help. Nah, jadi contoh percakapan asking for help, percakapan yang kedua, yang terakhir. Antara Rudy dan Ajeng lagi. Nah, di sini kata Rudy, it's morning. Can you open the window? Sekarang sudah pagi. Bisakah kamu membuka jendela? Lalu kata Ajeng, certainly. Certainly, tentu saja. Nah, di percakapan ini, Rudy lagi-lagi meminta bantuan. Kata Rudy, it's morning, atau sekarang sudah pagi. Lalu Rudy meminta bantuan kepada Ajeng. Dia bilang, bisakah kamu membuka jendela? Can you open the window? Nah, di sini Rudy meminta bantuan ke Ajeng untuk Ajeng melakukan aktivitas atau kegiatan, yaitu membuka jendela. Apakah Ajeng menerima? Tentu saja. Jadi Ajeng bilang, certainly. Tentu saja. Nah, jadi seperti itu ya
contoh percakapan yang simple dalam bahasa Inggris untuk meminta bantuan. Nah, sekarang untuk latihannya kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Percakapan-percakapan ini mungkin untuk hal lain ya. Untuk misalnya kalian bilang the floor is dirty. Nah, the floor is dirty. Can you sweep the floor? Nah, kalian meminta bantuan dalam bahasa Inggris. Lalu teman kalian bilang sure. Nah, itu berarti setelah terjadi suatu percakapan meminta bantuan dalam bahasa Inggris. Oke? Jadi kalian bisa praktikkan. Alright, that's all for our today's lesson. Thank you for paying attention and thank you for watching this video. Before we end our today's lesson, I want you to click like and subscribe our YouTube channel and don't forget to click notification button if you want to know more about our next videos. Stay safe and healthy and see you on the next one.